Banjir bukan sekadar air yang meluap. Di balik genangan coklat yang melumpuhkan kota dan desa, tersimpan sebuah cerita panjang. Ini adalah cerita tentang Pulau Sumatera, sebuah daratan megah yang kini berjuang melawan amukan air. Ini adalah kisah tentang alam yang terluka, pembangunan yang terkadang lupa arah, dan manusia yang berada di persimpangan jalan. Saat drone kami mengudara, kita melihat etap-etap rumah yang menyembul dari air, jalanan yang berubah menjadi sungai, dan wajah-wajah penuh harap di posko pengungsian. Ini bukan pemandangan yang asing, tapi ini adalah realita yang harus kita hadapi. Mari kita telusuri lebih dalam, bukan hanya untuk melihat, tapi untuk memahami mengapa banjir terus berulang di tanah Andalas. Apa saja dampak tak kasat mata yang ditimbulkannya? Dan yang terpenting, adakah secercah harapan di tengah kepungan air ini? Kita mulai dari geografi dan iklim Sumatera. Pulau ini dianugerahi bentang alam yang luar biasa. Jajaran bukit barisan berdiri kokoh sebagai tulang punggungnya, sementara hutan hujan tropis yang lebat menjadi paru-paru dunia. Iklimnya yang tropis basah membawa curah hujan yang melimpah sepanjang tahun, mengisi ratusan sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Sungai-sungai besar seperti Musi di Sumatera Selatan, Batanghari di Jambi, Kempah Jihiau, hingga Krueng Aceh di ujung utara adalah nadi kehidupan. Sungai-sungai ini telah menopang peradaban selama berabad-abad, menjadi jalur transportasi, sumber air, dan lumbung ikan bagi jutaan penduduk. Namun, di balik anugerah ini tersimpan pula kerentanan. Kombinasi curah hujan yang tinggi dan jaringan sungai yang kompleks secara alami membuat Sumatera menjadi wilayah yang rawan banjir, terutama saat puncak musim hujan tiba. Kondisi geografis ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah fakta alam yang seharusnya membuat kita lebih waspada. Namun, alam tidak bekerja sendiri. Faktor alamiah seperti curah hujan ekstrim yang dipicu oleh fenomena La Nina atau perubahan iklim global memang menjadi pemicu utama. Tetapi yang membuat bencana ini semakin parah dan sering terjadi adalah campur tangan manusia. Mari kita lihat lebih dekat. Hutan-hutan lebat yang dulunya berfungsi sebagai spons raksasa, penyerap air hujan alami, kini banyak yang telah sirna. Penebangan liar dan konversi lahan skala besar untuk perkebunan kelapa sawit atau industri lainnya telah mengubah wajah bentang alam Sumatera. Tanah yang terbuka menjadi rentan erosi, membawa sedimen yang mendangkalkan dasar sungai. Di sisi lain, pembangunan di perkotaan dan pedesaan seringkali abai terhadap perencanaan drainase yang baik. Saluran air yang sempit, tersumbat sampah, atau bahkan tidak ada sama sekali, membuat air hujan tak punya jalan lain selain meluap ke pemukiman. Sungai-sungai yang dulunya lebar dan dalam, kini tak lagi sanggup menahan debit air yang datang tiba-tiba dengan derasnya. Air bah yang seharusnya bisa dikelola oleh alam, kini menjadi bencana yang tak terkendali. Dampaknya terasa hingga ke sendi-sendi kehidupan. Banjir bukan hanya tentang kerugian materi, tentu. Ribuan rumah rusak, harta benda hanyut, dan infrastruktur publik hancur. Sekolah terpaksa ditutup, memutus akses pendidikan bagi anak-anak. Aktivitas ekonomi lumpuh total. Para petani meratapi sawah dan kebun yang terendam, kehilangan hasil panen yang menjadi tumpuan hidup. Para nelayan tak bisa melaut karena cuaca buruk dan sungai yang berarus deras. Pasar-pasar tradisional yang biasanya ramai, kini sepi dan tergenang lumpur. Namun, di luar angka-angka kerugian ekonomi, ada luka yang lebih dalam. Banjir meninggalkan trauma psikologis yang membekas, terutama bagi kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia. Rasa cemas, takut, dan ketidakpastian menghantui para pengungsi. Kehilangan rumah bukan hanya kehilangan bangunan, tapi kehilangan rasa aman dan kenangan. Mari kita dengarkan suara mereka yang terdampak langsung. Di sebuah desa di Aceh, seorang ibu bercerita dengan mata berkaca-kaca bagaimana ia dan keluarganya harus mengungsi di tengah malam, menyaksikan air naik dengan cepat hingga menenggelamkan seluruh isi rumahnya di tepi sungai Batanghari, Jambi. Seorang ayah mengungkapkan kekhawatirannya. Bagaimana ia akan menghidupi keluarganya setelah kebun karetnya terendam selama berminggu-minggu. Kita juga melihat potret ketegaran anak-anak yang mencoba tersenyum dan bermain di tengah genangan.
seolah lupa pada bencana yang melanda. Kisah-kisah ini adalah pengingat yang kuat bahwa di balik setiap data statistik tentang banjir, ada kehidupan nyata, ada mimpi yang tertunda, dan ada perjuangan manusia yang luar biasa. Mereka bukan sekadar korban, mereka adalah penyintas yang berjuang untuk bangkit kembali. Di tengah situasi sulit ini, secercah harapan muncul dari berbagai arah. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mulai bergerak. Proyek pembangunan tanggul penahan banjir, normalisasi sungai dengan pengerukan sedimen, dan pembuatan embung atau waduk penampung air terus diupayakan. Namun, solusi struktural ini tidak akan cukup tanpa diimbangi oleh solusi non-struktural. Program penghijauan dan reboisasi di daerah hulu sungai digalakan kembali untuk memulihkan fungsi daerah resapan air. Yang tak kalah penting adalah semangat gotong royong masyarakat. Para relawan dari berbagai organisasi tanpa pamrih turun ke lapangan, menerobos genangan untuk menyalurkan bantuan logistik, mendirikan posko kesehatan darurat, dan memberikan dukungan psikososial kepada para korban. Upaya bersama ini menunjukkan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi bencana. Namun, kita harus jujur mengakui, semua ini masih bersifat reaktif. Solusi jangka panjang yang sesungguhnya terletak pada perubahan mendasar, kesadaran kolektif kita untuk menjaga lingkungan dan menata pembangunan secara berkelanjutan. Banjir yang terus berulang di Sumatera adalah sebuah peringatan keras. Alam sedang mengirimkan sinyal bahwa keseimbangannya telah terganggu. Ini adalah cerminan dari cara kita memperlakukan bumi. Namun, ini bukan akhir dari segalanya. Harapan itu ada, dan ia tumbuh dari kesadaran dan tindakan kita bersama. Bayangkan sebuah masa depan di mana sungai-sungai kembali bersih dan dalam, di mana tepiannya dihijaukan oleh pepohonan rimbun, bukan oleh beton. Bayangkan hutan-hutan di hulu yang kembali lebat, menjaga tanah dan air untuk generasi mendatang. Bayangkan kota-kota yang dibangun dengan perencanaan matang, dengan sistem drainase yang mampu mengelola air hujan sebagai berkah, bukan kutukan. Masa depan itu bukan mimpi, ia bisa diwujudkan jika kita mau bergerak bersama dari sekarang. Banjir bukanlah takdir yang harus diterima pasrah, melainkan sebuah tantangan yang harus kita hadapi dan atasi bersama. Mari kita sebarkan kesadaran ini, mulai dari lingkungan terdekat kita, agar banjir tidak lagi menjadi bencana tahunan yang merenggut segalanya. Jika video ini memberikan pencerahan dan bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan channel kami. Bersama, kita bisa menjaga bumi, menjaga Sumatera, dan menjaga masa depan kita semua. Terima kasih.